Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari dengan NIM 2214090027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh intelektual yang ada di Minangkabau, yaitu Tan Malaka. Tan Malaka ini lahir pada tahun 1897. Tempat kelahiran beliau sekarang dikenal sebagai Nagari Pandan Gadang Suluki 50 Kota, Sumatera Barat. Ayah beliau bernama Haji Muhammad Rasyad. Beliau adalah seorang pegawai pertanian, dan ibu beliau bernama Rangkayo Sinah, yaitu putri orang yang disegani di desanya pada saat itu. Dan oleh karena itu, Tan Malaka termasuk keturunan keluarga terpandang di daerah beliau. Tan Malaka ini tidak memiliki saudara perempuan, tetapi beliau mempunyai saudara laki-laki, yaitu yang bernama Kamarudin. Oke, selanjutnya dan Tan Malaka ini pada masa kecilnya beliau belajar agama seperti mempelajari Al-Quran di surau, meski tak begitu tekun karena waktu yang beliau gunakan banyak digunakan untuk bermain dan mempelajari agama umum. Dan Tan Malaka ini juga mengikuti banyak pengajian-pengajian agama pada saat itu. Dan pada masa kecil, Tan Malaka juga berlatih pencak silat di halaman surau sebagaimana yang dilakukan laki-laki Minangkabau pada saat itu. Selanjutnya, pendidikan Tan Malaka. Tan Malaka masuk ke sekolah pemerintah kelas 2 di Suliki, yaitu diperkirakan pada tahun 1903 sampai 1908, atau ketika beliau berusia 6 sampai 10 tahun. Sekolah Tan Malaka adalah sekolah pemerintah kelas 2 karena keluarga Tan Malaka ini tidak sanggup membayar sekolah pemerintah kelas 1 pada saat itu. Dan Tan Malaka adalah murid yang sangat cerdas, dan karena kecerdasannya ini Tan Malaka mendapatkan saran dari guru-guru beliau yang ada di sekolah pada saat itu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena saran itu, Tan Malaka melanjutkan pendidikan beliau ke sekolah tinggi Quick School yang ada di sekolah Quick School for Dekok yang ada di Bukit Tinggi pada saat ini. Pada saat itu sekolah guru negeri pada saat itu Fordekok atau Quick School ini merupakan sekolah sekolah guru negeri yang mencetak para guru pribumi di Bukit Tinggi, yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan lanjutan bagi orang Indonesia yang ada di Sumatera. Dan sekolah ini didirikan pada tahun 1855 oleh pemerintah penjajahan Belanda. Selain nama tersebut, sekolah ini juga terkenal dengan nama Sekolah Raja, yang artinya sekolah yang dapat mencetak para pemimpin. Selanjutnya, setelah selesai di Fordekok Bukit Tinggi ini, Tan Malaka melanjutkan pendidikan beliau ke Belanda. Karena beliau cerdas tadi dan mempunyai pemikiran cemerlang, beliau juga disarankan oleh guru yang ada di Fordekok Quick School ini untuk melanjutkan pendidikan beliau ke Belanda atas saran dari guru beliau yang bernama Horensma atau guru pembantu dari Eropa. Dan karena kekurangan biaya pendidikan pada untuk melanjutkan pendidikan pada saat itu, Tan Malaka ini mencari biaya pendidikan dengan mendirikan yayasan yang bergerak menggalang dana setiap bulannya untuk mengumpulkan uang 50 rupiah untuk
biaya pendidikan Tan Malaka ke Belanda. Setelah terkumpul, barulah beliau melanjutkan pendidikan beliau ke Belanda dan dibantu oleh guru beliau yang bernama Horensma tersebut. Baik, di sini kita dapat melihat karya-karya dari Tan Malaka. Tan Malaka ini adalah seorang warisan intelektual yang beragam melalui banyak sekali karya-karya tulis mereka. Contohnya yaitu ada buku Madilog Tan Malaka ini yang menceritakan tentang materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini menceritakan tentang yang mana Tan Malaka melihat kemajuan umat manusia yang haus melalui 3 tahap terlebih dahulu. Tahap pertama adalah logika mistika, kedua adalah filsafat, dan ketiga yaitu ilmu pengetahuan atau sains. Selanjutnya ada karya tulis beliau yaitu Geopolitik Ekonomi, atau Geopolitik ini kepanjangannya yaitu Gerilya Politik Ekonomi, yang mana buku ini menjadi yang ditulis Tan Malaka yaitu pada saat beliau di penjara, yaitu pada saat itu di Madiun. Selanjutnya setelah mendengar biografi dan karya atau kisah dari Tan Malaka tadi, teladan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama kita harus berpikir kritis, yang kedua bekerja keras, yang ketiga kita harus rendah hati, yang keempat pandai bergaul, dan kelima yang terakhir itu semangat juang untuk bangsa. Baik, sekian. Terima kasih. Itulah presentasi saya tentang tokoh intelektual Minangkabau yaitu Tan Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.